bab ke-96 hadis ke-940. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi. Bab ma jaa fil ladzi yuhillu bil haji fayuksaru aw ya'raju. Orang yang sudah berniat haji kemudian dia terhalang karena ada suatu masalah nih. Wa bilaqal haddatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Rauh bin Ubadah qala haddatsana Hajjaj as-Sawaf qala haddatsana Yahya ibn Abi Katsir an Ikrimah qala haddatsani Al-Hajjaj bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kusira aw urija faqad halla wa alai hajjatun ukhra. Barang siapa yang dia mengalami patah tulang, ya, entah dia terjatuh atau kecelakaan ketika sudah ihram haji, ya, atau kemudian dia mengalami pincang, maka dia sudah keluar dari status ihramnya, ya, karena dia sudah tidak bisa meneruskan, ya, maka ketika itu hajinya harus diqadha di lain waktu, harus mengqadha mengqadha hajinya di lain waktu. Wa alai hajjatun ukhra, ya, maka dia tetap harus melaksanakan haji tapi di lain waktu. Fadzakartu dzalika li Abi Hurairah wa Ibnu Abbas faqala sadaqa. Wa bilaqal haddatsana Ishaq bin Mansur, ya. Wa bilaqal haddatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Muhammad bin Abdullah al-Ansari an Hajjaj mislahu qala wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hadza haditsun hasanun hakadha rawahu ghairu wahid al-Hajjaj as-Sawaf nahwa hadzal hadis. Wa rawa Ma'mar wa Muawiyah bin Salam hadzal hadis an Yahya bin Abi Katsir an Ikrimah an Abdullah bin Rafi' an Hajjaj an Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal hadis. Wa Hajjaj as-Sawaf lam yadhkur fi hadisihi Abdullah bin Rafi' wa Hajjaj thiqatun hafidh inda al-hadis. Wa sami'tu Muhammadan yaqul riwayatu Ma'mar wa Muawiyah bin Salam asah. Wa bilaqal haddatsana Abdullah Humaid qala abarana Abdur Razzaq qala abarana Ma'mar an Yahya bin Abi Katsir an Ikrimah an Abdullah bin Rafi' anil Hajjaj anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Bab ma jaa fil istirat fil haji, membuat syarat ketika sedang melaksanakan haji. Wa bilaqal haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi qala haddatsana Abdub bin Awam an Hilal bin Khabbab an Ikrimah an Ibnu Abbas anna Duba'ah bintas Zubair atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni uridul hajj afa ashtaritu qala na'am qalat kaifa aqul qala quli labbaik Allahumma labbaika mahilli minal ard haitsu tahbisuni. Wa fil bab an Jabir wa Asma binti Abi Bakar wa Aisyah hadis Ibnu Abbas hadis hasan sahih wal amal ala hadza inda bil alimi yarawna al ishtirat fil hajj wa yaqulun in ishtarata fa arada lahu maradun aw udrun falahu ayahilla wa yakhruja min ihrami wa qaul Asyafi wa Ahmad wa Ishaq. Walam yara ba'dul alimi al-israf fil hajj wa qalu in ishtarata falaysa lahu ay yakhruja min ihramihi wa yarawna kama lam yashtarit. Jadi di sini ada seorang bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya, wahai Nabi, ya, dia ingin melaksanakan haji, ya, tapi dia ingin mensyaratkan melakukan sesuatu, gitu ya. Kata Nabi boleh, gitu. Kemudian kata dia, apa yang saya harus katakan, gitu. Kata Nabi, bacalah labbaik Allahumma labbaika mahalli minal ardi haitsu tahbisuni.
Jadi ketika melaksanakan haji tapi mensyaratkan untuk dirinya sendiri sesuatu. Nah, di sini ulama berbeda pendapat tentang istirad di dalam haji ya. Sebagian ulama berpendapat boleh mengucapkan syarat dalam haji. Jadi memberi syarat untuk diri sendiri dalam haji. Jika dia sudah mengucapkan syarat, kemudian dia terkena sakit atau kena uzur, maka dia boleh bertahallul dan keluar dari ihramnya. Jadi sudah niat ihram kemudian bersyarat kok dia kena uzur, maka dia boleh keluar dari ihramnya. Ada yang berpendapat sebagian ulama tidak membolehkan adanya syarat dalam haji. Gak boleh ngasih syarat di dalam haji, itu tidak ada. Dan apabila dia mengucapkan syarat, maka hukumnya sama dengan dia tidak mengucapkannya, serta tidak boleh keluar dari ihramnya. Ya, dia dianggap nggak ada gitu. Syarat itu ya memang nggak ada. Gitu. Yang lebih amannya ya kita nggak usah pakai syaratnya. Bab minhu. Wabil qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Abdullah bin Mara qala akhbarani Ma'mar an-Zuhri an Salim an Abi annahu kana yunkirul al-israf fil hajj wa yaqul alaisa hasbukum sunnata nabiyukum. Nah, di sini masih tentang syarat tadi, syarat dalam haji. Bahwasanya siapa ini? Ayahnya Salim itu mengingkari adanya persyaratan dalam haji. Orang mau mensyaratkan ketika haji itu tidak ada, gitu, diingkari. Kemudian kata beliau, kata sahabat, ini perkataan sahabat ini, hadisnya ini hadis mauquf nih. Alaisa hasbukum sunnatan nabiyikum, kata sahabat ayahnya Salim, tidakkah cukup ya bagi kalian sunnah nabi gitu ya. Ngapain pakai syarat-syarat segala, bikin syarat untuk diri sendiri gitu ya. Kata sahabat ini, apakah nggak cukup sunnahnya Kanjeng Nabi gitu ya. Berarti dia mengingkari. Bab maja fil mar'ah tahidu ba'dal ifadah. Bab selanjutnya, wanita mengeluarkan haid setelah melaksanakan tawaf ifadah. Wa bil qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Al-Laits an Abdurrahman bin Qasim an abihi an Aisyata anha qalat dzakartu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Sofiyah binta Huyai hadat fi ayyami Mina. Jadi ketika melaksanakan haji, Kanjeng Nabi bersama para sahabat, Sofiyah binti Huyai, istrinya Kanjeng Nabi, itu haid. Iya, keluar haid nih. Ketika masih di Mina, yang melaksanakan di Mina, bermalam di Mina dan melempar jumroh itu. Faqala ahabisatuna hiya. Kemudian ada soal yang bertanya ya, apakah itu jadi penghalang bagi dia gitu ya, kena haid ketika dia sedang di Mina gitu. Qalu innaha qad afadat, kata para sahabat, dia itu sudah melaksanakan tawaf ifadah. Faqala Rasulullah SAW, fala idzan, maka itu tidak jadi penghalang. Jadi si Sofia, garwanya Kanjeng Nabi, istri Kanjeng Nabi, ketika di Mina itu posisinya sudah melaksanakan tawaf ifadah, maka tidak menjadi halangan dalam hajinya. Itu tidak ada masalah, tidak ada problem, karena sudah melaksanakan tawaf ifadah. Jadi dalam pelaksanaan ibadah haji, ketika mengalami haid itu permasalahannya hanya satu, yaitu ketika tawaf ifadah. Selain tawaf ifadah seperti wukuf di Arafah, kemudian di Muzdalifah, di Mina, melempar jumrah ula wusta aqabah, itu tidak ada masalah dengan haid.
masalah dengan haid itu adalah ketika tawaf ifadah. Nah, ketika seorang wanita sudah melaksanakan tawaf ifadah, kemudian kok dia haid, maka nggak ada masalah. Tapi kalau dia belum melaksanakan tawaf ifadah, kok haid duluan, nah, maka itu ada masalah. Maka dia harus menunggu haidnya selesai dulu. Nunggu haidnya selesai, baru kalau sudah suci, baru melaksanakan tawaf ifadah. Ya, karena syarat dari tawaf ifadah itu harus dalam kondisi suci, seperti orang sholat. Jadi tawaf itu sama ya, ibaratnya itu sama dengan sholat. Tawaf itu ya harus dalam keadaan suci. Kita kalau sholat harus dalam kondisi suci, berwudu. Tawaf juga seperti itu, tawaf harus dalam kondisi berwudu, dalam suci, dari hadas kecil, hadas besar, harus menutup aurat seperti sholat persisnya. Jadi kalau kena haid, ya maka harus nunggu dulu, nunggu haid yang selesai. Nah, di sini istrinya Kanjeng Nabi Sofiyah itu sudah melaksanakan tawaf ifadah, maka tidak ada masalah. Maka seperti yang kita bahas kemarin, salah satu tips dari Abah Yai, kalau sudah melaksanakan lempar jumrah Aqabah, jumrah yang pertama, hari pertama itu, maka hendaknya langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tujuannya apa? Biar tidak terkena haid. Bagi yang was-was kok kelihatannya ada tanda-tanda keluar haid, maka segera laksanakan tawaf ifadah ke Masjidil Haram. Setelah tawaf kembali lagi ke Mina, gitu ya, untuk melaksanakan lempar jumroh yang hari-hari selanjutnya. Jadi agak bolak-balik sih, gitu ya. Itu yang lebih aman. Tapi kalau memang kelihatannya masih aman, ya sudah, bisa tawaf ibadahnya nanti setelah di Minanya itu selesai ya. 2 hari di Mina itu kan menginap 2 hari di Mina, 2 hari 2 malam, kemudian nanti kembali ke hotel ya. Nah, melaksanakan lempar jumroh gitu ya. Nah, ini permasalahannya hanya ada di tawaf ifadah kalau haid itu. Kalau haid kemudian di Arafah, Muzdalifah, Mina nggak ada masalah. Wa fil bab an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas hadis Aisyah hadis hasanun sahih wal amal ala hadza inda ahli ilmi anna al mar'ah idza tafat tawaf ziyarah thumma hadat fa inna tanfiru wa laysa 'alaiha syai'un. Bahwasanya perempuan jika sudah melaksanakan tawaf ziarah itu maksudnya tawaf ifadah ya. Istilah lain dari tawaf ifadah itu tawaf ziarah. Jika seorang wanita sudah melaksanakan tawaf ifadah atau tawaf ziarah, kemudian kok dia haid, tsumma hadat fa innaha tanfir. Maka dia sudah bisa meninggalkan Mekah ya. Sudah terbebas dari tanggungan. Walaysa 'alaihi syai'un. Walaysa 'alaiha syai'un, dan tidak ada tanggungan bagi si perempuan itu. Wa qaul Ats-Tsauri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Nah, kalau perempuan kok masih belum tawaf ifadah, masih haid, ya harus nunggu dulu. Ya, nunggu sampai suci. Maka penting ketika mau berangkat haji bagi perempuan itu biasanya konsultasi ke dokter kandungan ya untuk mengatur siklus dari haid agar pas di sana pelaksanaan haji itu tidak terkena haid. Jadi diatur dengan minum obat penunda haid gitu biasanya. Wabil qala hadatsana Abu Amr qala hadatsana Isa bin Yunus an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Ibnu Umar qala man hajjal baita falyakun akhiru ahdihi bil baiti ilal khuyyad wa rakhassa lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis bin Umar hadis hasan sahih wal amal ala hadza inda al-almi. Ini orang yang sudah selesai hajinya, maka dia harus melaksanakan, ada lagi nanti namanya tawaf wada ya, tawaf untuk meninggalkan Mekah ya, pamitan tawaf. Nah, tawaf wada itu juga hukumnya wajib ya, tapi bagi yang haid itu tidak wajib. Jadi kalau untuk tawaf wada ya, tawaf perpisahan itu mau
keluar dari Mekah mau pulang, ini hukumnya wajib. Tapi untuk yang haid itu ada keringanan. Beda dengan tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah itu wajib. Tapi kalau tawaf wada mau meninggalkan Mekah, bagi yang haid itu ada keringanan. Tapi bagi yang lain, yang laki-laki wajib melaksanakan tawaf wada, pamitan. Ya. Ibarat kita sudah bertamu ke rumahnya Allah, ya harus pamitan. Ya. Pulang dengan baik-baik, pamitan dengan Gusti Allah. Bab majaa ma taqdil haid minal manasik. Oke, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan haji ke sana nggih. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitna